Asbar and Action. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah dan Kang Faras di acara Bicara Soal Bisnis. Oke Faras. Oke bang, kali apa jadi, nih? Sekarang kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Keren banget bang, gak kalah keren daripada pembicara sebelumnya. Benar banget, langsung aja nih, nggak usah lama-lama kita sambut aja. Iya. Yaitu ada Bang Kus Hendra Agus Setiawan. Jadi, iya sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Gimana di pandemi gini tetap harus semangat ya Bang ya? Harus tetap semangat itu Iya. kuncinya. Oke, olahraga rajin bang? Rajin olahraga. Oh masih rajin. Biar imun nggak turun gitu Oh ya. gitu, oh ngaruh ya bang ya? Jelas. Oke. Nah, dengar-dengar Bang Kus ini alumni IPB juga ya Bang ya? Ya, saya alumni IPB angkatan 2014. 2015 tuh berarti kalau sekarang 51 ya. Masih nggak jauh lah sama kita ya. Iya, panggilnya anaknya siapa nih bang? Ya, bangkus ya. Bangkus ya. Saja. Oke. Oke. Nah, kalau dengar-dengar nih Bang Kus nih sebagai owner dari PT Sugeng Jagera Bang ya? Iya itu apa tuh bang? Kayak apa karena aku baru dengar atau emang sebenarnya udah lama kayak bang ya? Iya. Mungkin karena aku angkatan baru kali ya? Wah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Oh Bang. iya bang, biar teman-teman juga bisa tahu. Benar. Ya, jadi kita merintis suatu perusahaan atau bisnis ya Heeh. yang bergerak di bidang pakan ternak dan pakan hewan. Oh, Jadi pokoknya ada di situ. oke. Berarti sekarang nih eksklusif ya kita mendatangkan tamu ya. Biasanya kita mendatangkan narasumber di bidang pangan. Iya. Nah, kali ini khusus di bidang pakan ternak nih. Betul banget. Jadi bakal jadi ya, menarik lah buat para pendengar Dakara TV juga ya. Iya. Soalnya sebenarnya aku waktu itu pernah sempat ada kayak stand gitu bang di PB. Sempat ngeliat ini kayak ulet gitu gak sih bang? Iya, betul, Ulet-ulet gitu, betul. ulet Hongkong ya? Ya, salah satunya kita ada budidaya ulat Hongkong dan beberapa produk turunannya atau produk olahannya. Nah, itu sasarannya adalah sebagai pakan hewan kesayangan. Oh, pakan hewan kesayangan. Pakan hewan kesayangan, ikan, reptil, eksotik, dan lain sebagainya. Oh gitu. Oke. Oh berarti emang khusus buat pakan ya bang ya? Khusus untuk pakan. Oh, oke. Jadi itu bisa ini nggak sih Bang? Bisa dimakan sama kita juga nggak sih? Bang? Bisa. Oh, iya, Bang. Jadi ulat Hongkong ini sama atau bekennya adalah mealworm ya. Mealworm itu Uni Eropa sudah menyatakan bahwa mealworm adalah pangan. Nah, kalau di Indonesia memang kita pernah merintis untuk pangan, tapi memang masyarakat kita masih stigmanya adalah ulet itu geli, jijik. awam gitu ya, Bang, ya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari fungsional lainnya seperti protein, omega 3 dan lain sebagainya itu sangat bagus lah. Tapi tadi karena stigma geli dan segala macam, mungkin next 5 atau 10 tahun ke depan masyarakat kita bakal seperti Uni Eropa bakal makan insek juga kayak gitu. Oke. Hal baru nih ya buat kita, ternyata Baru ulet banget. bisa dimakan ya. Bisa. Iya, saya kayak mirip ini gak bang? Kayak ulet sagu. Nah, ulet sagu kan katanya yang Yang pohon putih itu sagu. nggak sih? Iya. Mirip gitu gak bang? Berbeda dikit. Jadi kalau ulet sagu itu dia lebih ke ulet. Kalau ini ulet mealworm ini dia antropoda, dia punya kaki juga di situ. Dia punya kaki kecil. Ukurannya kalau panjangnya sekitar satu incian lah, 1 inci dua setengah senti lah ya. Warnanya kuning gitu kan. Dan makanannya dia bagus makanannya limbah dari gandum, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi makanya itu bisa dikonsumsi oleh manusia dan proteinnya lebih tinggi daripada ayam ataupun daging sapi. Dari ayam sama sapi loh. Ada lah ya. Ulet ada. Ulet kecil-kecil tapi lebih tinggi gitu kan emang ya. Iya. Oke nih. Iya, mungkin- Sebelum kita melangkah lebih jauh nih ya, mungkin kita pengen tahu ininya dulu nih Bang. Kan mungkin setelah lulus dari IPB kan sebenarnya untuk bekerja itu kan banyak peluangnya Bang. Betul, Bisa betul. jadi politikus kah, atau ibaratnya bisa jadi akademisi. Nah, Betul. kalau dari Abang sendiri kok bisa Bang sampai sekarang bisa terjun ke bisnis gitu? Oke, jadi kalau kita cerita gitu perjalanan kita secara singkatnya, memang saya dari SMA memang sudah mulai merintis bisnis ya, khususnya untuk hewan-hewan hias seperti unggas, kemudian burung-burungan dan kemudian kelinci. Dan kemudian saya memang datang ke IPB untuk belajar bagaimana cara bisa saya berbisnis, tapi bukan ala desa saya gitu. Kalau saya kan ala desa gitu kan. Iya. Nah, bagaimana saya bisa kuliah di IPB secara profesional, saya bisa berbisnis secara jejaring, saya bisa luas dan lain sebagainya. Itu niat kita pertama. Dan barulah saat kita jadi mahasiswa, kita mulai merintis tuh bisnis kita yang kita awali dengan budidaya ulat tepung dan
sampai sekarang kurang lebih sekitar 15 produk dari awal permulaan kita berbisnis ulat tepung sampai sekarang. Kayak gitu. Oke. Wow, banyak banget ya bang. Iya, jadi abang ini kuliah di IPB tuh bener-bener terarah gitu. Karena kan kita kalau di IPB kuliah di jurusan apa jadinya apa? Bank gitu kan. Iya, bukan gitu. Maksudnya kan kadang kan emang ada yang emang dari awal dia udah bikin cita-cita nih Iya, Bang. Tapi jadi pas jelas udah ya. nyemplung ke IPB kayak kayaknya gue punya cita-cita Jadi, baru gitu kan. Tapi iya. abang enggak ya bang ya? Tetap bertahan ya. Kalau menurut prinsip saya sebenarnya semua orang mencari jati dirinya gitu. Namun kemungkinan saya juga waktu itu kebetulan gitu. Jati diri saya di situ gitu. Saya hobi ya. Saya berawal dari hobi, semua saya berawal dari kesenangan dan hobi karena kita cinta dan senang dengan hewan. Itulah yang saya lakukan. Jadi mau gagal, mau susah, mau seperti apa, kita happy aja gitu melakukannya. Jadi akhirnya terarah lah sampai saat ini. Keren banget ya Bang Karena Faras ya. kalau berangkat dari hobi itu jadi senang ngerjainnya bang ya. Betul. Jadi jatuhnya adalah hobi yang dibayar nih. Ya. Iya. Tapi jarang banget gitu ya bang ya. Maksudnya emang ya tergantung mahasiswanya sih Iya, mau gimana iya. arahnya ya bang ya. Betul. Iya, berarti emang bener dari semester 1 itu udah mulai coba-coba tuh bang. Semester 1 kita coba untuk apply beberapa proposal ya untuk ide-ide bisnis seperti itu dan kebetulan kita tidak lolos dan bagaimana caranya kita bisa tetap memulai. Saya fokuskan untuk yang pertama saya belajar di organisasi dulu. Oke. Nah harapan saya nanti ketika saya udah merintis bisnis saya harus mengelola SDM dan saya harus mengerti bagaimana cara mengelola SDM dan mengetahui SDM ini seperti apa. Dan barulah semester 4 saya mulai merintis bisnis ulat tepung. Oke. Jadi emang dari awal udah bergerak di bisnis ulat ini ya bang? Betul, bisnis ulat. Kemudian di tahun 2016 kita merintis bisnis pakan ternak, sapi, domba, kambing. Kemudian di 2019 kita merintis berternak domba, kambing dan sapi. Dan di tahun 2019 juga kita mencoba untuk memulai bagaimana cara kita bisa membuat produk turunan dari ulat tepung. Nah, maksudnya ulat Hongkong di sini, ulat tepung itu ulat Hongkong, yaitu sebagai produk kering. Jadi kita keringkan, kemudian kita olah, kita rangsung dengan beberapa kandungan lainnya, dan sampai sekarang kita bergerak di proses pengolahan serangga. Jadi kita ada jangkrik, ada ulat Jerman, ada ulat Hongkong dan pakan hamster, pakan burung, vitamin burung, banyak lah. Wow, makin meluas ya. Pilihannya semakin baik ya bang. Iya bang ya. Nah, aku mau nanya nih bang, untuk pakannya sendiri, ini emang untuk kebutuhan domestik aja dalam Indonesia, apa udah merembet keluar bang? Kalau untuk Neopet ini menaungi dari pakan hewan kesayangan tadi ya. Iya. Neopet ini kalau dibilang akan mencoba untuk merambah pasar luar, tapi memang butuh persiapan yang sangat matang. Jadi kita fokuskan untuk di 1-2 tahun terakhir ini untuk menguasai pasar lokal terlebih dahulu. Nah, apakah kita sudah pernah ke luar? Kita beberapa kali sudah ngirim sampel di beberapa negara ya, di Singapura, Australia, kemudian Malaysia, Portugal, Yunani, Belanda, ya, dan itu sampai 3 kali ya kita kirim dan mereka approve produk kita dikarenakan memang nutrisi. Jadi mereka kita kirim mereka juga diuji lakukan gitu kan, mulai dari bakteri patogen dan lain sebagainya, kemudian nutrisi naik turunnya, dan kemarin sebelum corona sebenarnya kita akan kirim ke ke Portugal ya, setengah kontainer waktu itu ya, kurang lebih sekitar 5-8 ton ulat kering untuk dijadikan pangan di sana. Karena corona ya, next setelah semua ini selesai. Oke. Jadi kita doakan biar corona ini segera pergi ya. Biar Teman-teman jangan lupa bantu doa ya. benar. Nah, Bang, kan tadi di awal udah di spill dikit nih Bang terkait. Nah, sebenarnya di Indonesia ini sendiri masih agak kurang gitu Bang terkait konsumsi si ulat Hongkong ini. Nah, kalau dari pengalaman Abang sendiri, kalau untuk di dalam negeri ini pada kenyataan realnya untuk konsumsi gimana sih Bang? Apakah emang benar seperti itu atau gimana? Sebenarnya kalau kita sudah follow up ya, rencana waktu kemarin kita pengen pengurusan halal ya. Jadi kita udah konfirmasi bahwa ulat tepung ini atau nilworm ini itu halal dikonsumsi. Sama halnya dengan belalang, jangkrik, dan nilworm. Tapi tadi merubah persepsi dan stigma masyarakat tuh lumayan susah ya. Jadi kita waktu itu membuat produk abon gitu kan, abon ulat, dan alhamdulillah
kalau dibilang laku ya laku, ada pasarnya, tapi memang perluasan pasarnya sangat-sangat minim gitu kan, karena tadi terhambat oleh edukasi yang masih belum masuk. Nah, harapan saya sih sekarang kita mulai kampanyekan. Kenapa? Karena dari ulat hongkong ini kita bisa membangun peternakan yang memang sangat ramah lingkungan, karena ulat hongkong ini tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan suara bising, dan sangat penting adalah sangat minim tempat, jadi sangat hemat tempat. Jadi 1 meter persegi itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 63 kilo. Jadi bisa dikatakan bahwa mealworm atau ulat hongkong ini adalah peternakan masa depan atau urban farming. Jadi kita bisa ternak ini di perkotaan dengan lahan yang tidak terlalu besar, seperti itu. Oke. Jadi selain emang dia bernutrisi juga, ternyata untuk budidayanya nggak terlalu membutuhkan banyak tempat ya bang ya? Iya bang ya, jatuhnya kayak ulat bersih ya. Lucunya gitu, ulat bersih gitu kan ya. Tapi emang benar gitu kan. Oke. Nah bang, tadi kan mungkin dari abang sendiri kan berusaha untuk mengkampanyekan ya bang ya. Nah untuk usahanya apa aja nih bang? Kira-kira untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa ini tuh bisa dimakan loh gitu. Dari beberapa media sosial kita ya, kita beberapa media sosial kita, dan terakhir kemarin kita liputan dengan salah satu stasiun TV untuk nanti promosi dong. Salah ya. Salah satu stasiun TV untuk ngulas pangan masa depan dan protein. Nah, ini salah satu bentuk upaya kita, dan kita publikasi di website, kemudian publikasi di beberapa, dan kita beberapa kampanyekan, dan setiap stakeholder atau beberapa relasi kita seperti beberapa komunitas, kemudian pimpinan bank atau pimpinan beberapa instansi terkait yang datang ke tempat kita, ya kita coba untuk menyodorkan itu. Jadi mereka semua makan ulat, dan semua apresiasi enak. Tapi tadi ketika kita mikirnya adalah itu ulat dan menggeliat, artinya geli. Kalau dilihat dari rasa sangat gurih sekali, mirip seperti udang. Malah itu lebih manis. Jadi rasanya seperti udang tapi lebih manis. Iya sih, emang kalau misalkan lihat mungkin agak gitu kan ya. Iya, lihatnya soalnya itu ya. Iya gitu kan. Tapi kan kita kan nggak tahu kan ternyata nutrisinya tinggi juga gitu kan. Benar. Iya, ibaratnya kalau misalkan nasi digantinya sama kentang gitu kan. Jadi kenapa kita nggak coba aja ayam kita ganti sama ulat hongkong ya bang ya. Dari nutrisi juga kan bagus gitu kan. Iya, lebih tinggi gitu kan ya bang ya. Betul. Oke. Aku penasaran sih bang sebenarnya. Itu kan katanya kan tadi dikeringin ya. Itu tuh kira-kira tahan sampai berapa bulan bang? Jadi untuk pengeringan kita tidak ada penambahan bahan pengawet dan sebagainya. Kita fokuskan untuk hewan kesayangan ya. Alaminya kita bisa tahan sampai 1 tahun. Karena kadar air dari produk ini kurang dari 4%. Sangat kering. Kering banget berarti ya? Sangat kering. Jadi kalau kita masukkan ke mulut ya kriuk gitu. Jadi pengen nyicip nih kita ya. Nanti mainlah kita ke Sriwijaya. Main ya boleh bang ya. Terima kita ya bang ya. Nah buat para penonton nih yang kiranya pengen nyicip atau pengen beli produknya kemana nih bang? Iya bang. Tersebar di beberapa marketplace, kita ada beberapa jaringan, bisa diketik saja ulat hongkong kering, nanti di situ brand kita namanya King Worm kalau ulat hongkong, kalau untuk ulat Jerman kita Super Worm, jangkrik kering kita ada Dry Cricket, dan bisa diikuti di media sosial Instagram kami di Sriwijaya Group. Oke. Nanti pokoknya cek di deskripsi aja kita lah. tambahin ya teman-teman ya. Kalian biar makin banyak yang beli ya. Iya. Terus biar teman-teman juga tahu gitu kan. Bener. Karena emang jarang banget gak sih bang? Iya. Bener. Aku juga baru lihat tuh emang ada tuh di PB doang. Kalau aku sih nggak tahu sih kalau yang mungkin luar lain tahu ya. ya. Iya. Terus gimana nih bang kan? Tadi kan sempat disinggung juga ya karena pandemi jadinya kita fokus ke lokal dulu gitu kan ya bang. Nah gimana bang untuk permintaan sendiri kira-kira berasa banget gak nih bang selama pandemi gitu? Kita positif ya untuk di pandemi karena banyak ya mungkin semua saling mengetahui gitu kan. Beberapa 2 tahun terakhir inilah penghobi ini meningkat lebih dari beberapa komoditas, ada yang sampai 100%, 200%. Kalau kita ambil rata-rata kemungkinan lebih dari 50% untuk total semua penghabis. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak orang yang di rumah, kemudian yang dulunya tidak memelihara hewan jadi memelihara. Kemudian dulu yang melihara tapi tidak terawat akhirnya lebih dirawat. Dan ikut-ikutan seperti kita lihat
ya 5 bulan terakhir cupang booming. Iya benar-benar. Apa namanya reptil booming, apa booming. Jadi permintaan alhamdulillah terus meningkat dikarenakan tadi semakin banyak orang care terhadap hewan kesayangannya. Oh iya. Soalnya biar nggak boring ya bang ya di rumah kan WFH terus gitu kan. Iya, ada yang diajak ngobrol gitu Iya, kan. ada beli kelinci gitu Iya, ya. pelihara gitu kan, burung gitu ya bang ya. Iya. Oke. Oke. Terus tapi kalau misalkan untuk ekspor belum ya bang ya? Belum, Pandeminya. hanya sampel-sampel kita. Sampel aja baru ngirim ya bang ya. Kita lancar ya bang ya. Iya. Amin. Harusnya nih kalau nggak ada corona berarti harusnya gue lah bang ya ke Portugal tuh ya bang ya. Amin. Harusnya. Setengah. Oke. Nah apalagi nih Far? Apalagi ya nih. Terus kan berarti kalau untuk pandemi ini alhamdulillah aman ya bang ya, nggak ada masalah ya bang ya. Alhamdulillah kita bergerak di bidang pakan dan kita bergerak di bidang pakan hewan dan pakan ternak. Alhamdulillah progresif naik. Jadi apa namanya dengan adanya pandemi ini alhamdulillah teman-teman juga semangat terus gitu kan. Meskipun dengan banyak halangan baik itu kita tidak bisa kemana-mana dan kita juga harus WFH dan lain sebagainya. Iya benar bang. Tapi alhamdulillah untuk orderan baik itu pakan hewan kesayangan ataupun pakan ternak khususnya untuk pakan sapi, domba sama kambing kami terus mengalami peningkatan. Alhamdulillah ya. Nah buat ini kan lagi PPKM nih bang ya. Kan segalanya ditutup kayak gitu kan. Nah kalau dari perusahaan abang sendiri terkendala nggak sih bang kayak misalnya perusahaan abang tutup dulu untuk sementara produksi atau gimana bang? Secara tidak langsung pasti terkendala. Jadi kita kan bahan baku banyak berada di beberapa lokasi khususnya untuk di pakan ternak ya. Jadi kita bahan baku ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Timur. Jadi sangat terhambat. Jadi tapi beberapa gate kita dapat diizinkan juga. Tapi memang sering harus putar balik gitu kan karena kita salah satu bahan pokok juga kan. Nah, karena pakan ternak ini krusial sama kayak halnya dengan kita dalam beras gitu kan. Jadi saat kita di logistik itu masih banyak kendala gitu kan. Tapi ya bagaimanapun kita harus dukung program pemerintah dikarenakan itu yang mungkin nantinya akan memberantas dan mengurangi COVID-19 di Indonesia. Oke, bener banget ya bang ya. Selain bisnis untuk keuntungan pribadi, tapi juga mengikuti ya bang ya protokol yang mendukung pemerintah ya bang ya. Oke deh. Kalau untuk bahan baku sendiri, kira-kira ada kenaikan harga gitu gak bang? Ada. Pasti ya bang ya. Pastinya. Jadi kalau di Jawa Timur yang biasanya kita bisa lewat jalan antar kota, kita harus lewat full di tol jadi seperti itu. Jadi ada beberapa terkendala juga yang harusnya bisa langsung sampai kita harus stay dulu beberapa hari di tempat tertentu untuk bisa masuk ke kota tertentu. Oh gitu. Karena emang pasti terdampak ya bang PPKM ini semua sektor gitu kan karena lagi PPKM ini pasti berat juga lah buat semuanya gitu ya. Iya benar bang. Oke deh. Terus apa lagi nih Far? Apa ya? Mungkin aku ini sih bang agak sedikit penasaran sih. Apa tuh? Apa ya? Kan tadi kan bisnisnya masih kepakan ya bang ya? Iya. Berarti kalau misalkan untuk yang konsumsi sampai sekarang juga masih jalan bang? Yang abon-abon abon ya tadi ya? Kita kalau abon untuk pangan manusia atau pangan kita ya pangan manusia. Pangan kita jadi masih tetap berjalan tapi kita by request. Jadi kalau semua ada request saya order 1 dus atau 2 dus itu baru kita akan buatkan. Jadi tapi untuk stok dan untuk pemasaran kita memang tidak lakukan. Jadi sistem PO gitu bang? Betul, sistem PO. Iya sih, Karena memang kita masih tahap edukasi dan belum ada tim yang benar-benar fokus di produksi di produk tersebut. Jadi kita memang fokuskan untuk dipakan terlebih dahulu. Nanti ketika kebijakan kita sudah ada dan plus juga masyarakat sudah teredukasi pentingnya nutrisi dari sumber manapun yang penting halal. Nah, barulah kita mencoba untuk bergerak kembali. Yang penting kita sudah memulai dan semoga nanti kita menjadi yang pertama. Amin. Kita jadi dukung trendsetter ya jadi yang berpusatnya gitu. Iya dukung alumni ya. Iya harus gitu dong. Kampanye ini nih. Oke. Nah ini bang, kalau sekarang perusahaan abang terpusat di mana bang daerahnya? Kita kantor di Algira 6 di Sinarsari untuk kantornya, tapi kalau untuk workshopnya kita ada di Ciampea di Desa Ciaru Temulir.
di kampung Legok Nyenang. Nah itu tempat kita workshopnya ada di situ. Jadi di situ ada gudang dan tempat produksi pakan atau feed mill yang ada di situ. Dan juga di situ ada ruang pengolahan untuk pakan hewan kesayangan. Kemudian di situ juga ada kandang ulat hongkong dan beberapa mitra yang tersebar di wilayah Bogor. Jadi kalau teman-teman pengen main silakan datang ke Ciampea. Oke. Jadi bisa nih kita nganu ntar ya. Kita bantu liatin teman-teman juga kali ya. Iya benar. Oke. Ini ada niat ini nggak bang kayak buka cabang di mana gitu bang untuk Insya Allah di tahun ini kita akan ada pemekaran di Ciampea juga di lahan berbeda, dan tahun ini Insya Allah kita akan buka feed mill baru di Jawa Timur. Wih, mantap banget. Udah makin banyak nanti ya kita doakan semakin nanti bisa satu Indonesia nih. Amin ya bang ya, jadi pelopor ya bang, ngasih pelopor. Oh iya oke deh. Nah mungkin apa nih terakhir kali bang? Bentar. Oh ada lagi? Kan terakhir nih bang, aku mau nanya sih bang. Oh boleh. Oke, mungkin ini agak serba lucu bang, itu uletnya dari Hongkong langsung apa gimana bang? Oh iya ya. Kan penasaran kan, tadi kita bahas tapi kayak itu dari Hongkong apa dari mana gitu kan? Jadi kalau di itu kembali lagi kita ke sejarah gitu kan. Nah, kenapa ini dinamakan ulat Hongkong padahal nama ilmiah itu adalah mealworm ya, dari larva dari kumbang Tenebroides molitor, dan sebenarnya kalau secara keilmuan itu adalah ulat tepung. Ulat tepung atau ya bahasa Inggrisnya mealworm gitu kan. Kenapa dibilang di Indonesia ulat Hongkong? Dikarenakan memang ini adalah limbah dari gandum. Limbah dari gandum bukan limbah dari gandum. Hama dari gandum. Iya, hama dari gandum. Nah, waktu itu yang saya baca gitu kan, transit pertama gandum dari beberapa negara di Eropa itu pertama kali di Hongkong, karena ya Hongkong salah satu negara jajahan Inggris juga gitu kan. Datang ke Hongkong, baru dari Hongkong didistribusikan di Indonesia. Nah, sampai Indonesia sudah ada infeksi dari kumbang Tenebroides udah jadi larva semua. Nah, maka dari itu orang Indonesia sebutnya ini ulat Hongkong. Ini ulat Hongkong nih gitu kan. Dari situ. Gitu kan. Tapi kamu proteinnya tinggi gitu kan. Jadi kalau kita di perguruan tinggi kita sebutnya di ulat tepung, tapi kalau kita di pasaran ini ulat Hongkong. Oke, iya benar-benar ya, biar lebih familiar ya bang ya. Dan kalau kita masyarakat kita kan kalau ada kata-kata Hongkong, Eropa atau apa lebih keren aja. Iya, lebih nge-branding kan. Keren nih dari Hongkong gitu. Indonesia. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Salah satu brandingnya ya bang ya, jadi nggak usah susah-susah branding lagi gitu kan. Oke. Nah mungkin terakhir nih bang kan di era pandemi ini mungkin bisa dikatakan abang salah satu pengusaha yang bisa survive lah bang ya. Nah mungkin bisa bang ada kata-kata motivasi nih atau mutiara lah bang ke teman-teman yang pelaku bisnis yang mungkin lagi kendor nih bang semangatnya karena COVID ini gitu bang. Iya. Apa kata-kata mutiaranya? Jadi kalau kata-kata ulet ada bang? Enggak ya? Bercanda. Jadi kalau dibilang sih moto yang kita lakukan untuk di usahanya sebenarnya adalah do, fail, learn and repeat gitu kan. Jadi kita lakukan kemudian kita kalau gagal ya kita itu suatu pembelajaran buat kita, dan kita hanya mengulang-ulang terus. Tapi kalau semua itu tanpa didasari oleh niat, tekad dan kerja keras, semua ya percuma. Nah, kalau untuk kunci dari keberhasilan kita di pandemi, yang kalau dibilang keberhasilan sebenarnya ya bisa dibilang, tapi bisa juga belum bisa dikatakan seperti itu dikarenakan kita lingkupnya masih lumayan kecil, hanya masih sebatas UMKM gitu kan. Jadi secara langsung memang kita terdampak, secara tidak langsung memang kita tumbuh dari setiap tahunnya. Yang kuncinya adalah kita terus berbagi, terus semangat, dan kita buka jaring seluas-luasnya via digital, karena kita semua orang ada di dunia digital, dan kita untuk 1 tahun terakhir ini memang kita perkuat untuk di dunia digital itu. Bukan kata-kata mutiara tapi dari tapi benar semua gitu bang ya. Apalagi kan sekarang kayak apa-apa medsos, sekarang kan kita coba buat kembangin lagi di situ bisnis kita ya bang ya. Dimaksimalkan ya bang ya di situ. Jadi walaupun kita bisnisnya itu ternak gitu kan, pakan ternak dan lain sebagainya, tapi kita juga jangan sampai ketinggalan di dunia digital kayak gitu. Apapun bisnisnya kita harus digitalisasi. Eksis lah ya. Harus melek teknologi gitu ya. Iya benar banget. Oke deh. Mungkin itu terakhir bang untuk pertanyaannya. Jadi terima kasih banyak nih bang atas kehadirannya nih. Iya bang, semoga lancar terus ya usahanya.
bisa Dan jadi udah- vlogger ya. Benar. Amin, amin, Dan udah amin. berbagi juga nih ilmu ke kita dan para penonton juga ya. Jadi nanti kita kalau main di sana boleh bang ya? Boleh. Nanti harus nyobain ulat Hongkong. Oke. Pokoknya mending mangkat ulat aja daripada ayam ya. Iya, ayam susah diangkat ya udah gini. Jadi buat Oke, teman-teman kalau misalkan pengen ganti lauk nih bosan makan ayam mulu kan kayak ayam-ayam kan ayam lagi. Kenapa nggak coba ulet gitu kan? Dari rasanya juga sama gitu kan. Iya, karena lebih gurih ya bang daripada udang kan. Oke. Oke deh. Mungkin Oke. cukup sekian ya Iya. untuk episode kali ini. Oke, jangan lupa untuk like. Comment and subscribe and see you. Bye. Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.